Oke, ikhwat iman, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Itu dari bawah, kita baru sampai sini. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Mas, itu gunung apa itu, Mas? Oh, yang sepegangan. Itu sebelahnya gunung itu. Hah? Deretannya itu. Jadi itu termasuk gunung Sun? Enggak, deretannya itu sana. Kita juga melihat bahwa selain dari kami yang menaiki Jabal Nur ini menuju Gua Hiro, bukan dari negara Indonesia saja, akan tetapi dari berbagai negara. Ada dari negara Pakistan, bahkan ada dari Turki, juga ada dari Malaysia. Alhamdulillah, seakan-akan sejarah ini menjadi nomor satu bagi kita semua untuk bisa bersilaturahim. Hadal jabal min baladin muta'addidah. Masya Allah. Tabarakallah. Sebelum menuju tangga ke Gua Hiro ini, kita sudah mengalami perjalanan yang cukup menanjak dan hampir tidak ada tempat yang datar, sehingga memang ketika kami tangga kami sudah cukup terkuras untuk bisa menempuh kembali menuju Gua Hiro. Alhamdulillah, kita sudah mulai bergerak dan melihat bagaimana tangga ada di Jabal Nur ini. Ya, abdi mah badai ngamalkan ayat fas'alu ahla dzikri wae. Oh. Bertanya apa? 16. Oke, siap. Abdi malah mengarencangan. Woi. Masih nakal-nakal ya, Mas. Sini dulu ya, kuat mah. Wah. Masya Allah, kita baru menaiki beberapa tangga. Di atas awal dari Alhamdulillah pendakian sudah Jabal Nur. bisa melihat bagaimana keadaan kota Mekah. Ya, kita ganti mode ke depan. Lanjutkan. Para jamaah pun 16, begitu semangat dan antusias 17, 18, 19, 20, untuk 21, menziarahi 22, salah satu tempat sejarah dalam dunia Islam, yakni Gua Hiro. Gua di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama. Iya teh. Pak Haji, pas bahasa hajian ka dia, antar. Bahasa. Kan sahur bang soalnya kan terus kayak tanggana. Iya. Mau ngepanasan bae. Iya nama tos saya tanggana. Menurut informasi yang kami peroleh dari mutawif kami, Bapak Haji Aziz, bahwa tangga ini sebetulnya dibuat bukan oleh orang setempat tapi oleh orang Pakistan dengan uang mereka sendiri. Masya Allah. Ikhwatul Iman sudah bisa melihat bagaimana keadaan wajah saya yang mengkhawatirkan. Wajah penuh dengan keringat karena memang Masya Allah perjalanan
ke Gua Hiro ini begitu sangat melelahkan. Dan kita bisa lihat dari atas Jabal Nur ini keindahan kota Mekah yang begitu gemerlap dengan lampu-lampunya. Kita lanjutkan lagi. Sepertinya saya sudah mulai kelelahan dan butuh waktu untuk beristirahat. Teman-teman, disinilah salah satu lokasi Jabal Nur ya. Sudah beberapa tangga yang dinaiki. Melihat kota Mekah yang begitu terang dari atas ini. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya perjalanannya. Sejauh perjalanan ikhwat teman. Gara-gara kepatuhan anaknya kepada suaminya. Haji. Bagaimana Haji, masih kuat? Insya Allah. Masya Allah. Kalau kita kapit hati ini kan. Kalau kata lagi guru lah. Kayak gini ya. Bajunya cuma ini ya. Ikhwat iman, inilah gambaran kota Mekah di atas Jabal Nur. Hah?
sebagian bapak-bapak itu namanya ibu-ibu. Makanya singkat singkat. Masih lama, Mak. Belum sempat. Masih di sana. Baik, ikhwatul, kita lanjutkan. Haji. Kita belum sampai seperempatnya ini ikhwatiman. Ya, ini dia pemandangannya luar biasa. Apa? Mohon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati man rahimakumullah. Luar biasa. Hampir tidak ada datarnya ya menuju Gua Hiro ini. Dan ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah ternyata keindahan atau pemandangan yang indah itu dapat diperoleh oleh kita melalui proses perjuangan. Terbaik. Masya Allah. Terbaik. Ya. Terbaik ini calon-calon istri yang salehah seperti Hadiza. Amin, 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 amin. Pelan-pelan aja. Yang penting pasti. Pelan-pelan yang penting pasti. Iya betul Haji. Dawam. Ada yang memasak. Tapi ini yang perempuan ini harus lanjut dulu si Hadiza dia itu hamil-hamil. Nih di sini Bu Haji menemukan seekor kucing. Ayo. Kita masih anak sekarang. Masya Allah. Ma ajmala hadzal mandor. Ayo, ada. Kan nak nampak pun. Tak nampak pun. Banyak. Cakap lagi. Nampak Malaysia. Ustaz, apakah dari Malaysia? Ustaz? Yes. Alhamdulillah. Izin merekam video. Ustaz. Nah, iya. Itu Indonesia dari mana? Nah, kita alhamdulillah bisa wasilahnya di Kota Makkah ini bisa dipertemukan dengan saudara-saudara kita dari ikhwan kita, salah satunya dari Malaysia. Baik, saya dari salah satu kota
di Indonesia, namanya Majalengka. Majalengka. Perjalanan dari Jakarta 5 jam. Iya, dari Jakarta. Alhamdulillah. Ustaz duluan, Ustaz. Yuk, lanjut. Oh, boleh. Boleh. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama. Terus lah ya. Han. Istirahat di depan ya. Ini lah kita memaksakan. Ya. Kita ke mudun lagi di nahan badan ke mudun malah. Nahan bobot badan turun. Aduh. Sana itu kebayangnya Ustaz ieu Rasul kumaha ieu fisikna 40 tahun. Jadi jalan tacan sapertos kieu. Udah ke 57 jadi wajah. Nah, mau sadik mata. Wajah. Katanya sekarang kita ini harus ada tasnya coba. Ya memang udah ada tasnya. Ini Ustaz Muksin. Iya. Yang buat bisa masuk ke harum ya. Soalnya itu memang aturannya sekarang. Ada yang kemarin 15 tahun. Pada saat saya salah satu puncak ya. Di mana destinasi kita
data-data. Udah, tafadhol Ustaz. Bisa kenali Allah. Pada momen perjalanan kami ke Gua Hiro, Biar kami bertemu dengan salah satu mutawif Indonesia berasal dari NTB yang membimbing jamaah umroh dari negeri jiran, yakni Malaysia, yaitu Al-Haj Al-Ustaz Gunawan. Nggak bakalan ditangkap, nggak bakalan diminta bayaran juga. gratis masuk TV ya lo. Pada momen silaturahim kami ini, beliau juga memberikan gambaran bagaimana sejarah daripada di Gua Hiro, tempat bersejarah ini, Gua Hiro. Yang pertama dan di mana Kami merasa ada kedekatan, ada satu titik di mana kita semua dapat berkumpul untuk menyelami sejarah napak tilas dari sejarah Gua Hiro. Barulah dia dijumpai di dalam mimpinya, lalu mengatakan, "Iqra ya Muhammad, sampaikanlah ya Muhammad," kata beliau. Maka dari sanalah selama beberapa malam dia dijumpai dalam mimpinya, selalu bertanya, "Iqra ya Muhammad, sampaikanlah ya Muhammad." Makanya sampai dia itu sesak napas pada saat dipeluk sama malaikat Jibril, sehingga beliau ketakutan turun dari atas bukit sana menjumpai daripada istrinya, lalu beliau mengatakan, "Wahai istriku, peluklah aku, selimutilah aku. Kenapa engkau wahai kekasih Allah, wahai suamiku Muhammad, kenapa engkau seperti ini? Tidak pernah aku melihatmu selama ini engkau ketakutan seperti ini. Bahwasanya aku telah dijumpai oleh salah seorang malaikat yang mengatakan Iqra ya Muhammad, tapi saya tidak bisa membaca kata-kata." Ya. Maka insyaallah selengkapnya mungkin kita bisa ceramah di dalam bus. Insyaallah ini adalah rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita dapat menapaki Rasulullah di sini. Ini adalah saksi bisu daripada Rasulullah juga kita semua. Insyaallah semoga dengan kita itu sampai di sini karena kecintaan kita sama Rasulullah, kita mendapatkan sapaan daripada beliau baginda Rasulullah SAW, serta kita mendapatkan ampunan sehingga kita sama-sama ditempatkan di Jannatul Firdaus, surga Firdaus Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, salam sapa dari saya, sahabat dari Gunawan Saputra ya, insyaallah Haji Muhammad Gunawan ya. Indonesia NTB. Oh, NTB. Masya Allah. Hanya itu yang bisa saya ceritakan. Karena lebih kurangnya itu saya masih belajar. Ini mungkin ada Ustaz terbaik ya. Baik, jazakallahu khairan. Kita sudah bertemu dengan salah satu asatidz Al-Haj Ustaz Gunawan dari berapa orang? Kemarin 109 orang. Dan sekarang ya kan? Sekarang ya? Sekarang baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kami akan lanjutkan. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami setelah silaturahim dengan Haji Gunawan, mutawif Indonesia yang membimbing jamaah dari Malaysia. Luar biasa, Bapak Haji Dedi penuh semangat, terlihat segar dalam mendaki Jabal Nur ini untuk menuju ke Gua Hiro. Saya mencoba berlari agar dapat segera sampai ke Gua Hiro. Akan tetapi tenaga yang tersedia ternyata masih terbatas sehingga kami hanya berlari pada jarak sedikit saja. Saya pun melanjutkan menaiki tangga satu demi satu dan melihat betapa indahnya kota Mekah di atas Jabal Nur ini.
Ada proses setelah kami menaiki Gua Hiro, kami merasa ketika turun, bagi saya pribadi merasa lebih mudah dibandingkan dengan menaiki Jabal Nur tersebut. Bagi saya ketika turun itu seperti cooling down, seperti mendinginkan kembali dan berjalan dengan tenang untuk bisa sampai ke bawah kembali untuk bersama-sama bersiap untuk kembali ke hotel kami. Saya lanjutkan perjalanan dan kita lihat ada Bu Haji Yanti yang terus berjalan sedikit demi sedikit dan akhirnya beliau pun sampai kelak nanti di Gua Hiro yang Masya Allah perjuangannya sangat luar biasa. Pada perjalanan yang luar biasa ini ikhwati iman, begitu banyak hikmah, dan saya akan sampaikan hikmah itu di detik-detik akhir kami sampai ke Gua Hiro tersebut. Oh, kita ceramah lagi. Di sini. Sini. Boleh. Mana? Alhamdulillah. Insyaallah ini yang akan menjadi kesaksian kita nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semua sudah kita lalui abang ya, mana tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat di mana Rasulullah pernah berjuang dan mendapatkan daripada wahyu. Nah, perjuangan haji Masya Allah. Ini adalah calon Ibu Siti Khadijah. Amin ya Rabbana. Senantiasa. Pak Haji. Tapi jangan gara-gara kita itu sampai ke atas itu mengira kita Siti Khadijah. Siti Khadijah dulu sayang sekali sama suaminya, makanya istri ini harus sayang sama suaminya dan patuh. Saling sayang. Lanjut Ustaz. Jangan ada dusta di antara kita ini. Waduh, Masya Allah. Siap Ustaz. Nafas saya pun sudah mulai terdengar terengah-engah karena memang medan yang terus menanjak menuju Gua Hiro yang benar-benar sangat kami ingin ketahui bagaimana sebetulnya keadaan dari Gua Hiro tersebut. Sesekali kami melihat kembali kota Mekah yang begitu indah, yang menjadi pendorong bagi kami untuk menjadi lebih semangat lagi untuk mengetahui bagaimana keadaan dari Gua Hiro tersebut.
tenaga agar bisa lebih maksimal berangkat menuju Gua Hiro sambil menikmati indahnya kota Makkah. Sejenak saya pun merenung bagaimana Rasulullah SAW bertahanuf, beribadah, menyendiri di Gua Hiro yang begitu jauh sekali. Bahkan keadaannya tentu tidak seperti sekarang ini, yaitu menggunakan tangga. Bahkan yang luar biasanya adalah seorang Siti Khadijah mengantar makanan kepada suaminya, yakni Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hamil. Masya Allah, pantas saja beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok wanita yang sangat luar biasa. Kesetiaan beliau mendampingi dakwah Rasulullah SAW. Bagi saya setiap langkah pada tanggal ini menambah keimanan dan menambah pelajaran yang sangat luar biasa bagaimana Rasulullah berjuang untuk menjaga keimanan di dalam hatinya, menjaga agar hatinya tidak terkotori oleh akhlak-akhlak jahiliyah. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Mana-mana rancang. Besar. Masuk Mas Tanah. Ayo, take video kan. Video. Baik. Okey. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Mana-mana rancang. Mana-mana rancang. Besar. Yeah. Masuk dulu. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Mana-mana rancang. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah, kami pun hampir sampai di puncak Jabal Nur, yang mana setelah nanti naik ke puncak Jabal Nur ini kita turun sedikit dan di sanalah Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad SAW bertahanuf. Sudah terlihat puncak dari Jabal Nur ini, akan tetapi memang tubuh saya sudah mulai terasa lelah untuk bisa mencapai sana. Akan tetapi hati ini terus membulatkan tekad agar bisa sampai ke sana. Kami pun berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Dan kami siap-siap untuk bisa setidaknya berlari agar bisa segera sampai di puncak Jabal Nur. Akhirnya kami pun mencoba untuk
berlari untuk bisa segera sampai di puncak Jabal Nur. Walaupun kekuatan kami untuk berlari belum bisa cukup jauh untuk menuju puncak dari Jabal Nur ini. Sudah mulai terlihat ikhwatul iman puncak dari Jabal Nur, yaitu tempat yang akan kita tuju, destinasi yang akan kita tuju, yaitu Gua Hira. Kami pun terus membulatkan tekad. Memang tubuh sudah benar-benar lelah untuk bisa ke puncak dari Jabal Nur itu. Dan saya yakin bahwa puncak yang sudah terlihat tersebut merupakan puncak dari Jabal Nur, dan Gua Hira tinggal kami kunjungi yang posisinya berada di bawah dari puncak Jabal Nur. Kurang lebih ada sekitar 20 meter dari puncak Jabal Nur dengan cara menuruni tangga yang sudah ada di puncak daripada Jabal Nur. Kami pun terus mendaki, dan terus mendaki. Harapan akhirnya begitu dekat. Puncak Jabal Nur akhirnya bisa kami tepati. Sudah terlihat ada tempat orang yang menjual makanan di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami menaiki puncak dari Jabal Nur ini, dan benar sudah ada tempat menjual makanan. Nah, ikhwatul iman, kalau ikhwatul iman melihat di sana ada cahaya-cahaya, ruang-ruang cahaya, urusan kami itulah dari Gua Hira yang akan kita turuni bersama-sama. Inilah keadaan di puncak Jabal Nur. Kita akan coba turun menuju Jabal Nur. Sampai super Indahnya penuh perjuangan. kota Mekah terlihat dari Jabal Nur ini. Tak sia-sia kiranya saya melakukan perjuangan menaiki Jabal Nur dan melihat keindahan kota Mekah dengan cahaya lampunya yang sangat indah, dan detik-detik menuju Gua Hira pun sudah mulai dekat, ikhwatul iman. Kaki saya sudah mulai bergetar, ikhwatul iman. Merasakan betapa sudah mulai lelahnya kaki ini untuk melangkah. Tapi rasa rindu kami mengetahui bagaimana tempat keadaan Rasulullah SAW dan hanif beribadah dan mungkin Allah yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Sudah. Alhamdulillah Pak Haji Dedi sudah lebih dulu melihat Gua Hira, dan saya pun mencoba bagaimana menuruni tangga dari
dapat selamat sampai di lokasi. Nah, satu putaran lagi insya Allah kita akan sampai Ikhwatul iman rahimakumullah, akhirnya tempat yang kita tuju sudah dapat terlihat. Ketika kami akan turun, ada dua ibu-ibu yang kami beri kesempatan untuk mereka untuk bisa menaiki tangga terlebih dahulu. Sudah mulai terlihat. Nah, di sanalah Gua Hiro berada. Ikhwatul iman. Sabar kiranya saya ingin segera memasuki Gua Hiro tersebut. Dan ternyata saya kira gua itu berbentuk benar-benar lubang besar, akan tetapi Gua Hiro itu adalah celah-celah kecil di antara bebatuan. Kita lihat orang-orang keluar tersebut. Dan di sini kami bertemu dengan Ustaznya Haji Aziz. Masya Allah. Muat. Masya Allah. Waktu lihat tempatnya begitu sangat kecil. Saya kira saya baru ternyata saya tidak akan bisa masuk ke dalam gua tersebut karena tempatnya harus dibutuhkan. Insya Allah kecil ibu saya bisa masuk ke gua tersebut. Saya coba masuk ke gua. Ya, kita coba dan saya bertemu dengan salah satu jamaah yang mencoba untuk memasuki Gua Hiro tersebut. Nah, Gua Hiro ini ada di balik dari batu besar ini atau masuk ke lubang yang saya arahkan dari video tersebut. Inilah tempat Rasulullah SAW. Ya. Siap. Baik. Ini bukan Gua Hiro Baik. sebenarnya. Tempat keluar dari ibu dan juga para orang semua yang keluar dari sana. Insya Allah ada ibu beberapa negara ikhwan serta tempat saya mencoba jalan sebelah kiri supaya tidak menghalangi orang lain yang keluar dari Gua Hiro tersebut. Kita hampir sampai ke Gua Hiro dan Masya Allah ternyata di balik ini ada tempat teman-teman. Ada tempat lagi yang cukup luas ternyata, dan inilah Gua Hiro tersebut, tempat Nabi Muhammad SAW bertahanuf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Masya Allah, disinilah tempat Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus ikhwatiman. Dan mohon maaf kami sampaikan di sana ada orang yang sholat, tidak ada amalan khusus yang dilakukan di Gua Hiro tersebut, dan juga tidak ada perintah dari syariat untuk melakukan ibadah di Gua Hiro. Kita melaksanakan atau berziarah ke Gua Hiro ini untuk bisa memperoleh pelajaran bagaimana Rasulullah perjuangan beliau menjaga akidahnya sampai melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Bahkan Siti Khadijah mengantar makanan kepada Rasulullah dalam keadaan hamil, dan saya merasakan begitu sangat lelahnya untuk bisa menaiki Gua Hiro ini. Nah, di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para saya pun mulai terengah-engah. Tidak ada syariat bagi kita untuk beribadah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Kita hanya ingin mengambil pelajaran tentang bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istri beliau yaitu Siti Khadijah. Nanti belum ada tanda seperti ini. Perjuangan istri beliau yakni Siti Khadijah yang mengantarkan makanan dalam keadaan hamil. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ahlul baitnya dan juga para sahabatnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Ya, nanti di screenshot saja ya. Oke, siap. Semoga dari perjalanan ini kita dapat lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai perjuangannya, mencintai Islam, dan dapat mencontoh bagaimana rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.